Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6133 Nasib Tentang Ibu. Apa yang dikatakan Ouyang Kongyu? Setelah Ouyang Kongyu pergi, Long Mucheng memandang Chu Feng. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Meski dia tidak berbicara, dia sudah memberikan jawabannya. Jawaban ini membuat banyak orang merasa sedikit kecewa. Klan Naga Totem, klan Nafas Naga, ditambah Totem 9 Jalan, ini akan menjadi barisan yang sangat kuat di masa lalu. Namun hari ini berbeda dengan masa lalu. Sejak kemunculan orang kuat pertama di alam dewa dari ras kuno, klan Surgawi Huangfu, ada juga orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di era saat ini yang berhasil menerobos menjadi dewa atau naga. Sedangkan untuk ras kuno, masih belum diketahui berapa banyak dari alam ini yang ada. Oleh karena itu, jika suatu kekuatan yang kuat tidak memiliki dewa atau naga untuk mendukung kehadirannya, itu hanyalah penampakan belaka. Karakter senior Ouyang, wajar jika dia tidak mau bergabung dengan kita. Sejujurnya, sebelum saya datang ke sini, saya telah melancarkan serangan ke alam dewa surgawi. Meskipun saya gagal, saya telah mengumpulkan sejumlah pengalaman. Saya dengan percaya diri dapat memberitahu semua orang bahwa saya akan dapat memasuki alam dewa cepat atau lambat, dan kali ini tidak akan lama lagi. Begitu pemimpin klan Naga Totem mengucapkan kata-kata ini, semua orang kuat dari klan Nafas Naga dan 9 Jalan Totem semuanya menunjukkan kegembiraan. Sekarang mereka adalah sekutu, berita ini tentu saja sangat bagus. Faktanya, alasan mengapa pemimpin klan Naga Totem mengumumkan hal ini di depan umum adalah untuk memberikan kepercayaan diri kepada semua orang. Sekarang semua orang ada di sini. Aku punya proposal. Kami belum bisa mengumumkan aliansi untuk saat ini, tapi menurutku Istana Suci 7 Alam terlalu menipu. Sekarang Jie Tianran dan yang lainnya berada di zaman para dewa. Kekuatan Istana Suci 7 Alam tidak sebaik sebelumnya. Bagaimana kalau kita mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Istana Suci 7 Alam? Begitu Long Mucheng selesai berbicara, 9 totem mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Saya setuju. Segera setelah itu, banyak pemimpin senior klan Nafas Naga, termasuk banyak pemimpin senior klan Naga Totem, juga menyatakan persetujuan mereka. Mereka datang untuk membantu Chu Feng kali ini dengan tekad untuk melakukan pertempuran besar. Meskipun pada akhirnya berakhir dengan damai. Namun mereka juga menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak membantu Chu Feng di alam suci kebangkitan. Mereka juga memahami apa arti Istana Suci 7 Alam bagi Chu Feng. Ada rumor dari dunia luar bahwa Jie Ranking terjebak di area terlarang Istana Suci 7 Alam. Jika Jie Ranking benar-benar bisa diselamatkan, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Chu Feng. Saya tidak setuju. Namun, perkataan pemimpin klan Naga Totem membuat adegan yang hendak mendidih tiba-tiba membeku. Pemimpin klan Naga Totem, yang selalu mendukung Chu Feng, sebenarnya menentangnya? Saya memiliki informasi yang dapat dipercaya. Istana Suci 7 Alam memiliki kekuatan untuk melenyapkan para dewa. Bahkan jika Jie Tianran tidak ada di sini, jika kita buru-buru menyerang Istana Suci 7 Alam, kita mencari kematian. Pemimpin klan Naga Totem menceritakan alasannya, tapi dia juga tampak menyesal. Dia sebenarnya ingin mendukung Chu Feng. Hanya saja sebagai pemimpin suatu klan, ia harus bertanggung jawab terhadap klannya sendiri. Jika ada kesempatan, ia tetap bersedia mencobanya. Tetapi mengetahui bahwa tidak ada peluang, dia secara alami tidak akan membiarkan rakyatnya pergi dan mati.
Junior ini memahami niat baik para senior. Tetapi mengenai masalah ibuku, aku masih ingin menanganinya sendiri. Mengenai kekuatan Istana Suci Tujuh Alam, pemimpin klan Naga Totem telah memberitahunya sebelumnya. Chou Feng juga merasa bahwa berita ini dapat dipercaya dan Istana Suci Tujuh Alam memang sulit untuk dihadapi. Ini juga alasan mengapa Chou Feng tidak pernah pergi ke Istana Suci Tujuh Alam untuk mencari dengan serius. Teman kecil Chou Feng, jika bukan karena kamu, saudara-saudara kita pasti sudah lama meninggal. Selama kamu ingin pergi, kamu harus memberitahu kami. Kapanpun kamu mengucapkan sepatah kata pun, saudara-saudara kami akan pergi bersamamu. Master Long berbicara, dan yang lainnya mengangguk dengan tegas. Jika ada kebutuhan, saya, Chou Feng, tidak akan kehilangan muka dan pasti akan menghubungi para senior. Namun, ini memang belum waktunya. Kata-kata Chou Feng tidak hanya diucapkan kepada 9 totem, tetapi juga kepada semua orang yang hadir. Saya awalnya memutuskan untuk pergi karena saya ingin membantu Chou Feng. Karena Chou Feng memutuskan untuk tidak pergi, tentu saja semua orang tidak lagi memaksa. Setelah itu, setelah musyawarah, pemimpin klan Naga Totem sedang bersiap untuk memimpin semua orang kembali ke galaksi Totem. Klan Nafas Naga juga mengirim banyak orang kuat untuk diikuti, dan Totem 9 Jalan serta Xia Xingchen juga ikut bersama mereka. Sekarang mereka berada dalam aliansi, mereka juga perlu membuat tata letak yang baik. Adapun Chou Feng, dia ditinggalkan oleh Long Mucheng karena Long Mucheng mengatakan dia punya sesuatu untuk meminta bantuan Chou Feng. Hua-Hua, sebaliknya, tidak dapat mengikuti pasukan besar untuk saat ini karena tuannya. Namun, Hua-Hua membawa Chou Feng untuk mencari guru Ouyang Kongyu. Saat ini, hanya ada 2 orang di dunia luar angkasa, Chou Feng dan Ouyang Kongyu. Ouyang Kongyu memandang Chou Feng dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Karena baru saja, dia sudah memberitahu Chou Feng hasil prediksinya. Akibat dari ramalan tersebut adalah kondisi ibu Chou Feng tidak terlalu baik, bahkan bisa dikatakan sangat buruk. Namun, yang mengejutkannya adalah ekspresi Chou Feng tidak berfluktuasi secara emosional seperti yang dia bayangkan, dan jauh lebih tenang dari yang dia harapkan. Terima kasih senior, kata Chou Feng. Chou Feng, kamu tidak terlalu percaya pada ramalan, kan? Guru Ouyang Kongyu bertanya. Tidak juga. Chou Feng menggelengkan kepalanya. Guru Ouyang Kongyu merasa bahwa Chou Feng tidak mempercayainya, jadi dia sangat tenang. Jadi dia melanjutkan sebenarnya prediksi ini bukan sekedar prediksi, melainkan observasi khusus. Aku pernah menyimpan sehelai rambut ibumu sebelumnya, dan rambut itu diresapi dengan ciri-ciri kehidupan oleh ibumu. Awalnya rambut itu bisa mengamati ciri-ciri kehidupan ibumu. Hanya saja setelah ibumu dikabarkan di penjara selama beberapa waktu, hubungan antara rambut itu dan ibumu terputus. Tetapi meskipun pembentukan rambutnya gagal, itu tetaplah rambut ibumu. Prediksi ini didasarkan pada rambut itu, jadi hasilnya pasti benar. Saat Ouyang Kongyu sedang berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu dibuka dan rambut panjang digulung di dalamnya. Namun, rambut itu sangat putih dan tidak terlihat seperti rambut pria muda. Awalnya tidak seperti ini. Ramalan itu menghabiskan kekuatan di rambut sehingga menjadi putih. Khawatir Chou Feng akan salah paham, Guru Ouyang Kongyu menjelaskan. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Tanya Chou Feng. Tentu saja, awalnya saya berencana memberikannya kepada Anda, kata Guru Ouyang Kongyu. Chou Feng mengambilnya dan menyimpannya dengan hati-hati, lalu langsung berkata kondisi ibuku kurang baik.
ini benar-benar bukan kabar baik. Tetapi setidaknya dia masih hidup, dan itu merupakan kabar baik bagi saya. Chu Feng menceritakan alasan ketenangannya. Meskipun Chu Feng selalu percaya pada kekuatan ibunya, bukan berarti dia tidak bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Terlepas dari apakah ramalan ini dapat diandalkan atau tidak, bagi Chu Feng, ini bukanlah berita buruk. Melihat Chu Feng mengatakan ini, Guru Ouyang Kongyu menghela nafas lega. Sebaiknya kamu berpikir seperti ini. Karena menurutku hal yang sama denganmu, meski di permukaan, akibat dari ramalan ini tidak terlalu baik karena kesehatan ibumu yang lemah. Tapi selama ibumu masih hidup, itu sebenarnya kabar baik. Itulah sebabnya aku tahu bahwa hasil dari ramalan ini tidak terlalu baik, tapi aku tetap ingin memberitahumu ramalan ini. Setelah percakapan sederhana, Guru Ouyang Kongyu mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng, lalu pergi bersama Hua Hua. Chu Feng menemukan Long Mucheng. Long Mucheng juga mengatakan bahwa meskipun klan nafas naga terjebak, semua anggota klan mendapat manfaat setelah menyelesaikan misi. Dia menerima manfaat paling banyak dan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa kelas 1. Dan dia mengetahui tempat rahasia yang sangat cocok untuk retret dan latihan. Tapi tempat itu agak istimewa, jadi saya ingin Chu Feng membantu dan menemaninya di sana. Oh. Setelah mengetahui alasannya, Chu Feng langsung setuju. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.